Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Di video kali ini kita akan mereview uang merah pecahan 10 gulden seri nikah tahun 1943. Ada fakta menarik apa saja pada uang pecahan 10 gulden ini? Yuk simak videonya sampai habis. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar supaya Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Dan buat yang sudah subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan cita-citanya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita mulai saja mereview uang kuno kertas pecahan 10 gulden seri nikah tahun 1943. Adapun uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berserat berukuran 152 x 73 mm. Pada bagian depan uang ini didominasi warna merah dengan warna background warna putih. Dan untuk gambar utama bagian depan uang ini yaitu potret Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina, yang letaknya di sisi sebelah kanan. Kemudian pada sisi sebelah kiri terdapat gambar lambang kerajaan Belanda dalam bingkai berbentuk bulat oval. Kemudian pada bagian tengah atas terdapat tag bertuliskan Netherlands Indies yang artinya Hindia Belanda, yaitu nama wilayah Indonesia pada masa kolonialisme. Kemudian di bawah tag Netherlands Indies terdapat tag berukuran lebih kecil yang bertuliskan Mumbiljet yang artinya catatan mata uang. Itulah sebabnya di kalangan numismatik internasional uang seri ini dikenal dengan seri Netherlands Indies Mumbiljet tahun 1943. Namun di kalangan numismatik Indonesia uang ini dikenal dengan seri nikah. Alasannya uang ini diterbitkan oleh pemerintah nikah. Biasanya uang pada masa kolonialisme Belanda dikeluarkan oleh De Javase Bank, namun pada uang seri ini dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda, yang mana diterangkan pada teks di bawahnya yang bertuliskan Den Netherlands Indies Government Gulden, yang artinya 10 gulden pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian di bawahnya terdapat teks berbahasa Indonesia yang bertuliskan 10 rupiah. Jadi pada lembaran uang ini memiliki dua mata uang sekaligus, yaitu mata uang gulden Belanda dan mata uang rupiah Indonesia, di mana 10 gulden uang ini setara nilainya dengan 10 rupiah. Penggunaan mata uang rupiah dan penggunaan bahasa Indonesia bertujuan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Tapi jika ingin menarik simpati masyarakat Indonesia, anehnya desainnya tidak mencerminkan Indonesia. Justru desainnya kental dengan ciri khas kerajaan Belanda. Kemudian di bawah teks 10 rupiah terdapat teks berbahasa Belanda yang bertuliskan Wettig betaalmiddel, yang artinya legal tender atau alat pembayaran yang sah. Kemudian di bawahnya lagi terdapat angka 10 berukuran besar sebagai nilai nominal uang ini. Angka 10 tersebut posisinya persis di tengah-tengah di antara dua gambar utama. Angka 10 lainnya juga terdapat di setiap sudut bagian depan uang ini. Di bawah angka 10 tersebut terdapat teks berbahasa Belanda berukuran kecil yang bertuliskan De Hevig Krachten Koninklijk Besluit van 3 Maart 1943, yang artinya dikeluarkan oleh keputusan kerajaan pada tanggal 2 Maret tahun 1943 dengan nomor keputusan nomor 1 STBL.D8.
Biasanya untuk uang keluaran kolonialisme Belanda ditandatangani oleh pejabat Departemen Keuangan Belanda dan pejabat De Javase Bank. Namun uniknya pada uang ini ditandatangani oleh Gubernur Hindia Belanda, yaitu Dr. Hubertus Johannes van Mook, dan Presiden De Javase Bank yaitu Dr. R.E. Smith. Mengapa uang ini ditandatangani oleh Gubernur Hindia Belanda? Kok bukan pejabat Departemen Keuangan Belanda? Kemungkinan disebabkan karena kondisinya pada waktu itu dalam keadaan darurat perang. Uang ini diproduksi atau dicetak secara massal oleh perusahaan percetakan milik Amerika, yaitu American Banknote Company. Kemudian untuk nomor seri uang ini berada di sisi depan bagian kiri dan kanan atas dengan warna biru dongker. Terdapat 3 variasi nomor seri, yaitu satu variasi 2 huruf prefix diikuti 6 angka, kemudian variasi yang kedua 2 huruf prefix diikuti 6 angka diakhiri 1 huruf sufiks, dan variasi yang ketiga yaitu variasi spesimen, di mana terdiri dari 6 angka 0 tanpa prefix maupun sufiks. Dan untuk pengaman uang ini hanyalah kertas berbintik berwarna atau spotted paper. Dari desain depan kita beralih ke desain bagian belakang uang ini. Pada sisi bagian belakang uang ini didominasi warna hijau tua. Kemudian untuk sisi bagian belakang uang ini memiliki desain 3 gambar utama yang melambangkan 3 kekuatan militer Belanda, yaitu Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Pada sisi sebelah kiri bergambar seorang pilot yang berdiri di depan pesawat tempur Angkatan Udara Kerajaan Belanda. Diperkirakan jenis pesawat tersebut adalah Brewster Buffalo F-2A buatan Amerika Serikat. Kemudian di bagian tengah memiliki gambar sosok prajurit KNIL dengan ciri khas memakai topi bambu dengan salah satu sisinya menekuk. Kemudian prajurit tersebut berdiri dengan membawa senapan laras panjang dan juga membawa tas ransel di punggungnya. Kemudian pada bagian sebelah kanan terdapat gambar kapal tempur Kerajaan Belanda. Diperkirakan kapal tersebut merupakan kapal penjelajah jenis De Ruyter yang bernama HNMLS Java. Kemudian di sisi sebelah gambar utama terdapat teks berbahasa Belanda, sedangkan di sisi sebelah kanan gambar utama terdapat teks undang-undang berbahasa Indonesia. Lalu di bagian tengah atas terdapat teks bertuliskan Netherlands Indi. Teks tersebut menggunakan huruf kapital dan berwarna hijau. Kemudian di setiap pojok uang ini terdapat angka 10 sebagai nilai nominal uang ini. Lalu pada bagian tengah paling bawah terdapat teks bertuliskan American Banknote Company. Meskipun sudah angkat kaki dari Indonesia setelah kalah melawan Jepang, Belanda masih berambisi menguasai kembali wilayah koloninya. Segala persiapan dilakukan termasuk mencetak mata uang Hindia Belanda. Persiapan tersebut mulai dilakukan pemerintah Belanda di London awal Desember tahun 1942. Ratu Belanda memberi restu dengan mengeluarkan surat keputusan tanggal 2 Maret tahun 1943. Uang tersebut dicetak pada tahun 1943 di perusahaan percetakan Amerika, yaitu American Banknote Company, dalam 9 pecahan, yaitu mulai pecahan 50 sen hingga pecahan 500 gulden. Ketika pendudukan Jepang berakhir dan Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda tetap kembali ke wilayah koloninya dengan membonceng sekutu. Tak hanya membawa tentara sipil Nika, Belanda juga membawa mata uangnya sendiri. Mata uang tersebut oleh masyarakat Indonesia disebut dengan uang merah karena pecahan 50 sen dan 10 sen rupiah banyak dipergunakan dan berwarna merah. Ada juga yang berpendapat disebut dengan uang merah sebagai propaganda Indonesia yang melarang penggunaan uang Nika.
Bagi yang memiliki dan menggunakan uang seri nikah berarti mati, yang digambarkan dengan warna darah yang berwarna merah. Ketika diedarkan, 1 rupiah uang Jepang sama nilai tukarnya dengan 3 sen uang nikah. Dengan beredarnya mata uang nikah, maka perang mata uang terjadi di Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat bahwa pemerintah Republik Indonesia menetapkan uang nikah tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia. Dan Perdana Menteri Sultan Syahrir memprotes tindakan nikah yang mengeluarkan uang baru sebagai tindakan yang melanggar persetujuan yang telah disepakati sebelumnya, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru. Kemudian pada tanggal 3 Oktober tahun 1945, pemerintah kembali mengeluarkan maklumat bahwa uang rupiah Jepang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Pada hari itu juga para pelajar di Yogyakarta ramai-ramai merazia uang nikah yang keluar masuk kampung dan menyita mata uang nikah tersebut. Beberapa daerah di Indonesia, masyarakat banyak yang menolak kehadiran uang nikah. Di luar Pulau Jawa dan Sumatera, peredaran uang nikah berjalan mulus. Dan ketika Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Jawa dan Sumatera setelah melakukan agresi militernya yang pertama, Belanda kemudian mengedarkan uang nikah melalui De Javase Bank. Sebelum menghidupkan kembali De Javase Bank atau DJB, Belanda menguasai bank-bank Jepang, Nangpo Keihatsu Ginko atau NKG, dan mengubahnya menjadi De Javase Bank. Pada tanggal 6 Maret tahun 1946, Belanda mengumumkan peredaran uang nikah secara resmi di wilayah-wilayah yang didudukinya. Penerbitan uang nikah dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya semakin menurun. Tidak jarang Belanda memaksa para pedagang dengan menodongkan senjata agar para pedagang tersebut mau menggunakan uang nikah. Di sisi lain, jika masyarakat ketahuan menyimpan dan menggunakan uang nikah, maka oleh para pejuang nasionalis dianggap sebagai mata-mata Belanda. Bahkan di daerah Wonotor, Probolinggo, tentara resmi Republik Indonesia mengeroyok orang-orang yang memegang uang nikah. Kehadiran uang nikah seakan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Setelah Bank BNI berdiri pada tanggal 5 Juli tahun 1946, pemerintah Republik Indonesia mulai menetapkan penarikan beberapa mata uang DJB, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pendudukan Jepang. Setiap penduduk hanya diperbolehkan memegang uang maksimal Rp50 uang Jepang untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian pada tanggal 30 Oktober tahun 1946, pemerintah menerbitkan uang Republik Indonesia atau yang disingkat uang ORI. ORI menjadi mata uang yang sah di wilayah Republik Indonesia. Hasil cetakan uang ORI dikirim ke wilayah Jawa dan Madura melalui gerbong-gerbong kereta api dengan kawalan yang ketat. Kehadiran uang ORI disambut antusias oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bahkan tukang becak di Jakarta rela dibayar dengan 20 sen uang ORI ketimbang Rp1 uang nikah. Setelah Belanda meninggalkan Yogyakarta menjelang akhir tahun 1949, Menteri Negara Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengkubuwono menetapkan uang ORI tetap berlaku, begitupun dengan uang nikah. Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah Republik Indonesia sangat kekurangan uang. Semula pemerintah Belanda meminta agar uang nikah dijadikan satu-satunya alat pembayaran yang sah. Namun
Permintaan tersebut ditolak oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan mempersilahkan pihak Belanda melakukan survei untuk mengetahui respon masyarakat Indonesia. Survei tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia tetap memilih menggunakan uang ori sebagai alat pembayaran yang sah. Ternyata uang nikah tidak sanggup menyumpal rakyat Indonesia yang ingin merdeka dan berdaulat. Demikianlah video kita kali ini tentang uang merah 10 gulden seri nikah tahun 1943. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sejarah bagi sobat YouTube semua. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial lainnya, dan jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan agar supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Jika sobat YouTube mempunyai usulan atau request tentang video apa yang akan direview selanjutnya, silakan menulisnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, dan mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran saklawase.